Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Susana MPD, yang saya hormati host Mas Bambang MPD, Mas Bambang Firmansyah, para mahasiswa semua yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual dalam rangka membangun tradisi atau budaya ilmiah di Institut Agama Islam Bunga Bangsa. Salawat serta salam tentu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah untuk menjalankan semua yang beliau sampaikan kepada kita semua. Terima kasih di kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menjadi salah satu narasumber terkait dengan tema membangun budaya ilmiah di Institut Agama Islam Bunga Bangsa. Mohon ditunggu sebentar, saya akan share screen terkait dengan PowerPoint yang akan saya sampaikan. Oke. Apakah sudah bisa muncul di layar saudari semua PowerPoint yang akan saya sampaikan? Oke, terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan temanya kita akan bersama-sama di sini menggagas, bersama-sama diskusi, bersama-sama membicarakan bagaimana membangun budaya ilmiah di kampus tercinta ini. Tema ini tentu menjadi sebuah tema yang menarik karena lembaga pendidikan tinggi itu adalah sudah seharusnya memiliki budaya ilmiah yang tinggi. Ya, kalau apa namanya? Ada istilah cognito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Sama itu adalah bentuk pengejawantahan dari bagaimana kita berpikir untuk menuju ke budaya ilmiah. Ya, bukan jamiahan tapi ilmiah. Jadi berbasis ilmu pengetahuan. Nah, kita awali dari pengertian dulu. Jadi ontologi dari budaya ilmiah adalah segala cara berpikir, cara bersikap dan berperilaku, serta cara bertindak manusia yang berkecimpung dalam dunia ilmu sesuai dengan kaidah ilmu. Jadi budaya ilmiah itu apa isinya? Ya cara berpikir kita harus ilmiah. Cara bersikap kita harus berilmiah. Cara berperilaku kita harus ilmiah. Cara bertindak kita juga harus ilmiah. Jadi berpikir yang ilmiah itu yang bagaimana ya? Tentu kita harus sistematis, ya berbasis teori, ya bisa berangkat dari empirik. Kalau kita orang Islam ya kebenaran ilmiah itu juga bisa berasal dari sesuatu yang given dari Allah, yaitu wahyu kenabian, itu juga ilmiah. Kemudian cara bersikap kita, cara bersikap juga harus ilmiah. Bagaimana ketika kita bersikap itu, ya kita menggunakan ya indikator-indikator ilmiah sehingga dapat bersikap dengan baik. Begitu juga dalam bertindak. Tentu akan berbeda orang yang
memiliki jiwa, memiliki attitude ilmiah dengan orang yang tidak memiliki. Nah, itulah bedanya manusia dengan binatang di situ itu. Kita mampu berpikir. Ya, berpikir kita tentu dilandasi dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, sekarang ciri-ciri dari budaya ilmiah itu apa? Yang pertama adalah metode saintifik. Ya, makanya kalau dalam K13 atau dalam kurikulum 13 itu ya, anak-anak sudah diajarkan bagaimana pendekatan pembelajarannya itu adalah pendekatan saintifik. Tujuannya apa? Biar di lembaga pendidikan itu ya sejak mungkin SD, SMP, SMA apalagi perguruan tinggi memiliki habitus atau kebiasaan atau budaya yang ilmiah. Sintaksnya jelas. Kita mengamati, kita bertanya, kita mengumpulkan data, kita mengasosiasi, kita harus mengkomunikasikan. Nah, itu semua adalah ranah-ranah di dalam membangun budaya ilmiah. Jadi sebenarnya K13 itu sangat tepat ya, K13 itu sangat tepat dalam membangun budaya ilmiah karena roadmap-nya, peta jalannya memang sudah mengarah ke budaya ilmiah. Kemudian ciri budaya ilmiah yang kedua itu adalah adanya penilaian dari rekan sejawat. Mohon yang lain di mute dulu, Mas. Tolong jangan ada suara yang masuk yang lain. Oke. Jadi ciri yang kedua itu adalah adanya penilaian dari rekan sejawat atau peer reviewed system. Jadi kita jangan fobi terhadap kritik. Kita jangan takut akan kritik-kritik yang konstruktif. Karena kritik itu bagian dari membangun budaya ilmiah. Kalau dalam kaidah Islam itu ada istilah kritik adalah wujud kesetiaan. Sekali lagi ini bisa menjadi quote and quote. Kritik adalah wujud kesetiaan. Jadi kalau ada teman mengkritisi naskah kita, ada teman mengkritisi pemikiran kita, itu menandakan bahwa teman kita itu setia dalam konteks membangun budaya ilmiah. Setia dalam konteks bagaimana kita hidup di ranah akademik. Setelah melalui metode saintifik, setelah melalui penilaian dari rekan sejawat, maka akumulasi dari pengetahuan itu harus dipublikasikan dalam peer reviewed journals. Makanya kalau di perkuliahan itu kadangkala ada kegiatan perkuliahan yang menggunakan pendekatan diskusi atau metode diskusi yang digunakan oleh dosen. Nah, sayangnya pendekatan ini tidak disadari bahwa itu bagian dari membangun budaya ilmiah. Sehingga kesan diskusi menjadi tidak meaningful atau kurang bermakna atau istilah keseharian itu menjadi diskusi yang garing karena tidak well prepare. Harusnya naskah diskusi Anda itu Anda siapkan 2 minggu sebelumnya sudah di-share ke rekan-rekan, ke dosen. Sehingga 2 minggu sebelum Anda tampil itu semua sudah dikoreksi, semua sudah ditelaah secara kritis oleh rekan maupun oleh dosen. Sehingga begitu Anda nanti maju ke depan sebagai presenter dalam diskusi, naskah Anda itu akan dalam tanda kutip dibantai habis-habisan, tapi dalam upaya itu adalah sebuah kritik yang konstruktif atau sebuah kritik yang membangun, sehingga naskah Anda itu nanti menjadi ke arah sempurna gitu. Yang terjadi biasanya kan ya diskusi ya hanya sekedar ya easy going aja, sekedar berlalu, sekedar menyelesaikan waktu yang tersedia dalam perkuliahan, sehingga maknanya menjadi ya kurang.
Nah, sehingga ke depan mestinya budaya diskusi di kampus kita itu juga Anda semua tentu ya materi makalah itu harus 2 minggu sebelum Anda sudah selesai, udah di-share ke semua teman-teman satu kelas, di-share ke dosen, dan disitulah ya akan ada sumbangan-sumbangan kritis untuk penyempurnaan naskah saudara. Nah, kalau tadi ada ciri-ciri budaya ilmiah, sekarang kebiasaan ilmiah. Yang pertama adalah selalu mempublikasikan hasil penelitian. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini masih rendah grade-nya dibanding bangsa-bangsa lain, Malaysia misalnya. Dalam hal apa? Dalam hal publikasi hasil penelitian. Kadangkala kita menulis tetapi hasil kita itu tidak masuk dalam jurnal-jurnal yang bereputasi. Tulisan kita kadangkala hanya menjadi atau masuk ke recycle bin. Ya, karena apa? Karena tulisan kita tidak dikonstruk dengan benar, tidak dikonstruk dengan berbagai pendekatan, tidak dikritisi oleh rekan-rekan kita yang banyak, ya. Sehingga mungkin hanya kita yang bikin kemudian kita kirim, ya akhirnya nilai ya value editnya kurang, nilai tambah naskah kita itu kurang sehingga gagal masuk ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian kebiasaan ilmiah yang kedua itu adalah dapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Ya, syukur sampai ke PhD dalam bidang sains. Jadi kita menjadi konsep bahwa tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat ya itu. Itu harus kita implementasikan atau long life education lah. Bagaimana kita ya, terus berupaya menempuh studi baik dalam konteks pendidikan formal maupun dalam konteks course-course yang lain. Dan pendidikan tertinggi itu bukan hanya strata S1, S2, S3, tetapi setelah S3 ya kita dapat mengambil pendidikan mungkin postdoktoral, kita dapat mengambil course-course atau bidang-bidang tertentu yang akan menambah kompetensi kita sehingga kita dapat mewarnai dalam ranah akademik kita. Kita dapat mewarnai dalam tradisi ilmiah baik dalam konteks kampus, dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara. Kemudian kebiasaan ilmiah itu pendidikan yang dimulai dengan bimbingan dan kemudian baru bekerja secara mandiri. Jadi pendidikan yang bagus itu memang kita harus ada yang membimbing, kita itu harus ada skauternya. Kita tidak hanya sendiri karena bisa terjadi di situ kita mengalami kesesatan akademik. Kita masuk ke belantara akademik di mana kita menjadi bingung karena tidak ada yang menuntun. Maka ada istilah fallacy. Fallacy itu adalah kesesatan berpikir. Mengapa sesat berpikir? Ya karena kita dalam proses pencarian ilmu tidak memiliki atau tidak dibimbing. Kita hanya sekedar mencari knowledge saja, tetapi mungkin kehilangan value, kehilangan perspektif, kehilangan cara pemaknaan dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan ilmiah berikutnya itu adalah mobilitas yang tinggi dari para saintis. Ya kalau di Eropa, Amerika itu biasa pindah dari satu universitas ke universitas. Kemudian kita mengambil mata kuliah antar universitas. Sebenarnya gagasan ini juga sudah dirancang oleh Menteri Pendidikan yang sekarang, Pak Nadiem. Bagaimana misalnya mahasiswa IAI Bunga Bangsa ini bisa mengambil beberapa SKS ke UPI, mengambil beberapa SKS ke Syarif Hidayatullah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bentuk bagaimana menteri kita itu ingin membangun kebiasaan ilmiah sebagaimana tradisi-tradisi yang berlaku di Eropa maupun di Amerika. Kemudian yang kelima, selalu berinteraksi dengan orang-orang yang pintar, yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama dalam sains. Intinya apa? Intinya itu kita harus mau magang ilmiah. Misalnya Anda tertarik di bidang anak usia dini.
Cari orang-orang yang expert di bidang itu. Ya, sehingga Anda secara tidak langsung nanti akan menyerap ya bagaimana orang-orang yang ahli itu cara berpikir, cara mengkonstruksi pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, disitulah sebenarnya proses pembelajaran yang mungkin tidak langsung dan kadang-kadang tidak kita sadari, tetapi kita meniru bagaimana frame of thinking, bagaimana cara berpikir orang-orang yang expert di bidang itu. Kita lanjut. Ada hal-hal yang tidak patut dilakukan dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah tidak objektif dan tidak menerima fakta-fakta yang didapatkan dari hasil eksperimen yang dilakukan dengan cara yang betul. Budaya kita, kadangkala kita masih memaksakan diri untuk memperoleh hasil yang sesuai ekspektasi atau harapan kita. Padahal dalam eksperimen ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kita biasanya memaksakan, lah dampaknya apa? Dampaknya kita tidak objektif, kita tidak menerima fakta-fakta yang ada. Ya, sehingga nilai keilmiahannya menjadi hilang karena fakta-fakta kita hilangkan. Yang kedua, menipu dalam melaporkan data atau membuat data palsu dan mengubah data. Nah, ini seringkali kita temukan mungkin tulisan-tulisan yang ya ternyata datanya nggak sebenarnya. Ya, mungkin dia nggak turun ke lapangan, tetapi dia hanya sekedar menulis angka-angka dalam kertas, dalam tabel. Ya, sehingga itu menjadi nggak bermakna. Karena apa? Ya karena datanya palsu. Ini sebenarnya udah terlalu ini. Ini istilahnya itu selingkuh data. Jadi data yang disampaikan tidak sesuai dengan data yang diperoleh. Mungkin dengan tujuan ya untuk memperoleh hasil yang signifikan, untuk memperoleh bukti efektif ya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ketidakilmiahan yang seringkali kita temukan. Yang ketiga itu plagiat. Jadi kalau di YouTube itu ada yang mengcover musik, mengcover lagu, banyak juga yang plagiat mengcover karya ilmiah, skripsi di cover gitu. Jadi dia meniru, bahkan persentasenya tinggi ya. Untungnya sekarang ada plagiat checker dan sebagainya. Itu saya kira sebuah instrumen yang bagus dalam rangka membangun budaya ilmiah. Jadi memang harus dilakukan checker dulu. Karena kalau tidak ya kadang-kala banyak mahasiswa yang hanya mengcover skripsi orang lain. Nah ini tentu tindakan-tindakan yang sangat tidak relevan dengan budaya ilmiah yang nanti akan kita bahas. Kemudian mestinya memberi penghargaan, memberi kredit, memberi apresiasi ya, tetapi kadangkala banyak mungkin lembaga, banyak institusi, banyak mungkin negara juga tidak memberi penghargaan yang yang berbanding lurus dengan capaian yang diperoleh dari penemuan yang ditemukan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga budaya ilmiahnya menjadi tidak berjalan sempurna. Males. Kenapa kita harus berpikir keras-keras? Tidak ada apresiasi. Mending cari yang lain, usaha yang lain dan sebagainya. Itu yang seringkali kita temukan. Ngapain nulis susah-susah, royaltinya nggak seimbang dengan perjuangannya yang berdarah-darah misalnya. Nah itu seringkali kita temukan sehingga dampaknya adalah budaya ilmiah itu menjadi terhambat perkembangannya. Oke. Contoh-contoh budaya ilmiah yang pertama adalah budaya membaca. Jadi, kalau kita ingin membangun budaya ilmiah di kampus, yang pertama itu harus ada budaya membaca. Maka kalau dalam GLS atau gerakan literasi sekolah itu ada pojok baca. 1/4 jam sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ya, siswa diminta untuk menyampaikan apa yang dia baca.
Nah, itu sebuah pertanda bahwa budaya ilmiahnya itu jalan. Ya. Jadi kita memang harus rajin membaca, karena dengan rajin membaca itu ibaratnya kita eh, kulaan belanja ilmiah. Kita mencari knowledge sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa knowledge kita cari sebanyak-banyaknya? Knowledge itu instrumen untuk menuju ke tahap berikutnya. Kalau budaya membaca kita itu bagus, maka potensi untuk membangkitkan budaya menulis juga akan bagus. Menulis membutuhkan skill, juga membutuhkan knowledge. Jadi menulis itu terbentuk kalau ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah knowledge yang kita peroleh melalui kegiatan membaca. Kemudian skill menulis yang kita peroleh melalui latihan menulis. Makanya kalau di perguruan tinggi luar negeri itu ada jurusan yang hanya khusus menulis. Ya, contohnya kayak di New Zealand itu ada sampai S3 itu creative writing. Jadi ada jurusannya menulis kreatif gitu. Di kita belum ada, menulis hanya bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia atau kalau di kampus hanya dibatasi pada KTI aja, padahal menulis itu sebenarnya sangat luas cakupannya. Maka banyak universitas yang membuka program studi creative writing. Kita kembali ke konteks kita. Jadi untuk mampu menulis itu tadi ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu kita peroleh melalui kegiatan membaca. Yang kedua, skill yang kita peroleh melalui latihan. Yang ketiga itu adalah desire atau keinginan. Kita punya pengetahuan, kita punya skill, nggak ada keinginan ya nggak jadi tulisan. Kita punya keinginan, kita punya skill, nggak ada materi yang menulisnya menjadi terhambat. Kita punya pengetahuan, kita punya keinginan, tapi nggak punya skill, ya tulisan kita nggak jadi-jadi. Ya disitulah harus ada sinergi untuk mampu menulis itu. Jadi kita punya keinginan, kita punya pengetahuan, kita punya skill atau keterampilan. Setelah kita membaca, kemudian kita menulis, maka menuju ke budaya berikutnya, yaitu aktif berdiskusi. Apa materi diskusinya? Adalah yang kita tulis gitu loh. Jadi kita membaca, menulis, kemudian tulisan kita itu kita diskusikan dalam grup-grup diskusi kita. Bisa antar mahasiswa dalam satu jurusan, kampus, dan lain sebagainya. Apa tujuan diskusi itu? Dan disitulah terjadi melting pot istilahnya itu. Melting pot itu di mana banyak orang campur aduk berbagai pengetahuan, berbagai perspektif keilmuan bersama-sama membahas tulisan Anda. Disitulah terjadi yang namanya melting pot. Membaca sudah, menulis jalan, berdiskusi dilakukan, maka kita akan mencapai budaya ilmiah yang keempat, yang pada fase ini adalah fase yang tinggi, yaitu aktif dalam forum ilmiah. Jadi kita aktif menulis jurnal di luar kampus, kita aktif mengikuti call for paper, kita aktif mengikuti seminar internasional dan lain sebagainya. Nah itu idealnya melalui 3 tahapan sebelumnya. Membaca yang banyak, menulis, mendiskusikan hasil tulisan, dipublikasikan dalam ranah ilmiah. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya yakin bahwa bunga bangsa ini, kita semua ini akan memiliki budaya ilmiah yang tinggi. Nah, budaya membaca itu akan terlaksana bisa ada 2 pendekatan. Ya, yang pertama adalah pendekatan institusional, di mana kampus, dosen secara sistematis memberi tugas baik tidak terstruktur kepada Anda ataupun tugas terstruktur tentang konten-konten materi yang harus Anda baca. Kemudian bacaan Anda itu harus dikemas dalam sebuah tulisan. Agar memudahkan, mungkin perlu dibuat template dan lain sebagainya. Kemudian karyanya didiskusikan, diberi masukan bersama-sama. Kemudian
karya tersebut kita kirim dalam call for paper, dalam jurnal ilmiah maupun dalam yang lain. Nah, gimana cara membaca? Yang awal kita membaca agar kita punya habitus atau kebiasaan membaca. Yang pertama adalah cari topik yang menarik, aktual, sesuai passion Anda. Ya, jadi misalnya Anda anak usia dini, ya cari topik yang menarik, yang kekinian tentang pendidikan anak usia dini. Jangan hanya satu referensi, tapi misalnya minimal 5 referensi. Kemudian dari 5 referensi itu Anda sintesakan. Ya, maka Anda punya paling tidak sebuah elaborasi pengetahuan dari 5 pemikiran penulis buku yang Anda tulis, yang baca. Kemudian, gimana cara menulis itu? Cara menulis itu ya pertama dari apa yang telah kita baca. Jadi kayak kita membuat resensi. Nah, di situ ketika kita menulis seperti membuat resensi tetapi dengan 5, 6 atau 10 referensi, maka disitulah akan ada warna dari pemikiran kita. Karena kita elaborasi dari beberapa pengetahuan, kemudian kita tulis dalam naskah versi kita. Kalau Anda secara personal mengalami kesulitan di dalam menulis, maka langkah berikutnya itu Anda bisa berkolaborasi ya untuk mempermudah proses. Berkolaborasi dengan siapa ya? Dengan orang-orang yang sudah mampu menulis, sudah punya karya tulis yang sudah dipublikasikan. Jadi kita memang harus cari link, kita harus punya teman sehingga kita di situ tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami hambatan ketika berupaya untuk menulis. Kemudian berdiskusi, bahas apa yang telah Anda tulis, berbagi dan siap dikritisi teman sejawat. Ini yang kadang-kala belum menjadi mentalitas kita itu kalau dikritisi. Jadi kalau ada orang kritis, kadang-kala ya hati kita, pikiran kita, sikap kita belum siap. Padahal itu adalah upaya yang konstruktif. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kritik adalah wujud kesetiaan. Kemudian aktif dalam forum ilmiah. Ya, apa yang kita baca, kita tulis, kita diskusikan, publikasikan dalam forum ilmiah. Maka nanti dampaknya, resonansinya itu akan besar. Resonansi bagi Anda, mungkin Anda menjadi dikenal. Resonansi bagi institusi Anda mungkin akan mendukung ketika akreditasi dan lain sebagainya. Nah, disitulah ada sinergi di situ. Jadi dengan kita mempublikasikan, maka kita berkontribusi terhadap kampus. Publikasi itu penting. Dulu mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta itu pernah membuat sebuah quote and quote, publish or perish, yang artinya publikasi atau binasa. Ketika kita selama hidup tidak pernah mempublikasikan karya, kita tidak punya artefak, kita tidak punya peninggalan tentang pemikiran kita. Meminjam istilah Pak Muhammadun, gajah mati meninggalkan gading, dosen mati meninggalkan sitasi. Artinya apa? Ya artinya kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia ilmiah, membacalah, menulislah, berdiskusilah, aktiflah dalam forum ilmiah sebagai tanda eksistensi Anda. Sesuai dengan masterpiece-nya René Descartes, cognito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Aku menulis, aku ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Silahkan. Mangga Bapak yang mau bertanya, para mahasiswa. Question is knowledge. Pertanyaan adalah pengetahuan.
barangkali Mbak Nini Nurul atau Mas Heri Setiawan, ada Sylvia Dewi, ada Samsung Galaxy, ada Navita Andriana, Nur Sugiyarti, maka dipersilahkan untuk sharing atau bertanya terkait dengan membangun budaya. Ini ada Ibu Uripah, ya. Iya. Iya. Mangga, mangga. Iya. Oke, terima kasih. Mengapa semangat berdiskusi itu kurang? Mengapa ketika diminta bertanya kadangkala kita diam 1000 bahasa? Ya, permasalahannya begini. Mestinya kita punya kerangka berpikir keilmuan bahwa sesuatu itu, entitas itu dapat dibidik dalam 3 ranah. Yang pertama adalah ranah ontologi. Apa sih? Hakikatnya apa sih? Pengertiannya apa sih? Kemudian epistemologi, prosesnya bagaimana sih? Mekanismenya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Kemudian aksiologi, manfaatnya apa? Kegunaannya apa? Keunggulannya apa? Lah itu mestinya sesuatu yang bisa kita jadikan bidikan untuk kita bertanya atau membahas sesuatu. Contoh, kita membahas emping. Emping itu apa sih? Oh, emping itu makanan yang terbuat dari melinju misalnya. Itu ontologinya, epistemologinya. Gimana sih cara membuat emping itu? Wah, maka metode langkah-langkah membuat emping itu seperti ini. Di apa namanya? Dipukul, kemudian menjadi gepeng, kemudian dijemur, kemudian digoreng. Nah, itu kemudian aksiologinya apa? Manfaatnya apa? Oh, emping itu bisa untuk camilan. Oh, emping itu akan enak jika dicampur dengan tape dan lain sebagainya. Sama pengetahuan itu juga bisa dibidik atau makalah Anda itu bisa dibidik dalam 3 aspek itu. Jadi ketika Anda membahas tentang misalnya pendekatan apa gitu, misalnya metode pembelajaran apa sih ontologinya, maka kita bicara oh metode itu ini loh, nah itu bicara ontologi. Epistemologi, oh sintaksnya atau langkah-langkahnya itu seperti ini loh. Nah, aksiologi, oh manfaatnya metode itu ini loh. Nah itu kenapa kita kadangkala tidak mampu untuk bertanya, kita kadangkala bingung ketika berdiskusi. Yang kedua, kenapa semangat diskusinya itu kurang? Nah, kenapa ya kita kalau diskusi itu malas? Yang pertama adalah mungkin dalam perjalanan yang sudah dilalui, diskusi itu ya begitu-begitu aja, tidak menarik. Ya mungkin pematerinya juga kurang well prepare, nggak mempersiapkan dengan bagus. Kemudian kita datang juga kita dengan tangan hampa, artinya kita tidak memegang makalahnya baik secara soft copy maupun hard copy, sehingga kita datang itu ya kayak tangan kosong kayak gitu. Coba kalau kita datang itu kita sudah memiliki materi yang mau didiskusikan, tentu kita akan lebih semangat. Ya. Yang berikutnya adalah kadangkala hasil diskusi kita itu ya berhenti di situ. Tidak dianalisis, tidak disempurnakan. Kan bisa aja begini misalnya. Hasil diskusi dalam 1 semester itu nanti produk akhirnya menjadi sebuah buku atau sebuah modul di mana Anda sebagai kontributor dari tulisan. Atau nanti makalah yang bagus akan dipublish dalam jurnal. Nah, tentu itu akan memberi nilai tambah, akan menjadi portofolio Anda di dalam menempuh pendidikan. Sehingga Anda bersemangat, oh saya ini diskusi ini serius, karena apa? Karyanya menjadi buku. Oh saya diskusi serius nih, karena karyanya nanti akan dipublikasikan ke jurnal. Oh diskusinya serius nih,
Karena karya itu nanti menjadi portofolio yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika misalnya kita melamar pekerjaan, atau itu paling tidak bisa menjadi album ilmiah kehidupan Anda nanti. Ya mungkin ketika Anda nanti sudah tua 10 tahun, 20 tahun lagi kadang buka-buka kenangan tulisan Anda, ya sama itu seperti kita punya album foto itu, tapi yang kita punya adalah karya-karya akademik yang bisa jadi akan menjadi masterpiece dalam hidup Anda. Kan bisa juga begini sebenarnya, karya itu bisa mengefek pada dua aspek, pada poin dan koin. Poin itu artinya dengan berkarya yang bagus maka Anda dapat poin, nilai yang bagus. Karya yang bagus juga bisa Anda publikasikan sehingga Anda memperoleh pendapatan dari apa yang Anda tulis itu. Misalnya publikasi di koran maupun di majalah. Bisa jadi, dan kalau kita sadari sebenarnya, kalau kita jeli, kita teliti jurusan apapun, suatu saat kalau kita punya skill writing yang bagus, ya knowledge yang bagus, kita bisa, oh saya bekerja di rumah aja lah nanti sebagai editor. Sekarang kan sudah seperti itu. Jadi perusahaan ada di Jogja tapi kita sebagai editor ada di Cirebon. Jadi nanti begitu ada naskah kita review, kita edit dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi side job di samping Anda misalnya menjadi guru di PIAUD seperti itu. Ya seperti itu Mbak Sylvia. Ya. Mangga yang lain. Kalau tidak ada nanti kita akan paralel dengan materi berikutnya. Nanti Ibu Susan menjadi pemateri berikut, kemudian nanti kita bisa ke session tanya jawab secara kolaboratif. Waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih.